Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kembali bertemu dengan pembelajaran sosiologi di mana kita akan membawakan materi yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi ini, izinkan saya untuk kembali mengingatkan Anda mengulas sedikit mengenai materi telah lalu kita tentang penyebab perubahan sosial. Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, penyebab perubahan sosial itu terbagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yang disebut dengan penyebab internal. Dan penyebab yang kedua adalah penyebab yang berasal dari luar masyarakat, yang disebut dengan penyebab eksternal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang dimaksud dengan faktor pendorong perubahan sosial itu adalah semua faktor yang bisa mempercepat terjadinya perubahan sosial. Apa saja faktor-faktor yang bisa mempercepat terjadinya perubahan sosial? Nah, faktor yang pertama adalah kontak dengan masyarakat dan kebudayaan lain. Faktor yang kedua adalah sikap mudah menerima hal-hal baru. Faktor yang ketiga adalah penduduk yang heterogen. Faktor yang keempat pemimpin yang progresif. Faktor yang kelima adalah majunya sistem pendidikan. Kemudian faktor yang keenam adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Faktor yang ketujuh, orientasi pada masa depan. Faktor yang kedelapan adalah keinginan masyarakat untuk memperbaiki hidupnya. Faktor yang berikutnya adalah toleransi. Faktor yang terakhir adalah sistem stratifikasi sosial terbuka. Mari kita sedikit bahas satu persatu, saudara sekalian. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama tadi adalah kontak dengan masyarakat dan kebudayaan lain. Ketika suatu masyarakat menjalin kontak dan atau berhubungan dengan masyarakat lain, maka ada kecenderungan masyarakat tersebut akan lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang tertutup, yang tidak berhubungan, yang tidak melakukan kontak, yang tidak melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Mengapa kontak dengan masyarakat lain bisa mempercepat terjadi perubahan perubahan sosial? Karena ketika kita melakukan kontak atau interaksi dengan masyarakat lain, maka ada banyak hal-hal baru yang mungkin tidak kita ketahui, itu bisa kita temukan. Hal-hal baru yang baik tentunya itu bisa kita adopsi. Nah, itu mengapa kontak dengan masyarakat lain bisa mempercepat terjadinya perubahan. Ada hal-hal baru, ada barang-barang baru yang dimiliki oleh masyarakat lain, kemudian kita mengetahuinya sehingga kita punya keinginan untuk mengadopsi, maka berubahlah. Faktor pendorong yang kedua adalah sikap mudah menerima hal-hal baru. Di samping tadi berkomunikasi, berinteraksi, melakukan kontak dengan kebudayaan lain, maka faktor yang kedua yang bisa mempercepat terjadinya perubahan sosial adalah mudah menerima hal-hal baru. Terima saja apa yang masuk dari masyarakat lain. Tetapi tentunya harus melalui proses filterisasi. Yang baik kita ambil, yang tidak baik, yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan masyarakat kita, tentu harus kita abaikan. Faktor pendorong perubahan sosial yang berikutnya adalah penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen maksudnya adalah
penduduk yang beraneka ragam. Dalam artian, suatu masyarakat dikatakan berpenduduk heterogen ketika masyarakat tersebut terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Bisa suku bangsanya berbeda, bisa bahasanya yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan dalam penduduk yang heterogen, maka perubahan sosial bisa cepat terjadi. Karena setiap individu dalam masyarakat tersebut bisa saling sharing, saling berbagi. Faktor pendorong yang berikutnya adalah pemimpin yang progresif. Pemimpin yang progresif adalah pemimpin yang selalu berusaha untuk berkembang, pemimpin yang selalu berusaha untuk maju. Jika suatu masyarakat memiliki pemimpin yang progresif, maka masyarakat tersebut cenderung lebih cepat mengalami perubahan. Faktor pendorong yang selanjutnya adalah majunya sistem pendidikan. Dengan kata lain, semakin cerdas masyarakat, maka semakin cepat terjadinya perubahan. Karena ide-ide, gagasan-gagasan, teknologi-teknologi baru itu berasal dari orang-orang yang cerdas, berasal dari orang-orang yang hebat. Lahirnya orang-orang yang hebat, lahirnya orang-orang yang cerdas, itu karena ditunjang oleh sistem pendidikan yang maju. Faktor pendorong perubahan sosial berikutnya adalah sikap menghargai karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain itu akan terhindar dari konflik, bahwa sesungguhnya konflik itu bisa menghambat terjadinya perubahan. Faktor pendorong yang berikutnya adalah orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan itu artinya selalu berpikir bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana. Atau kalau dalam bahasa Sunda, orang yang selalu punya orientasi ke masa depan itu adalah orang yang memiliki prinsip hidup engke kumaha, bukan orang yang memiliki prinsip kumaha. Itu yang dimaksud dengan orientasi pada masa depan. Nah, jika suatu masyarakat selalu punya orientasi ke masa depan, mereka punya prinsip engke kumaha, maka masyarakat tersebut akan selalu mempersiapkan diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian toleransi. Saling menghargai, saling menghormati di antara banyak perbedaan. Ini akan menjauhkan dari konflik sosial. Di samping itu, suatu masyarakat akan lebih cepat mengalami perubahan jika pada masyarakat itu muncul keinginan untuk berubah. Pada masyarakat itu muncul keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Misalnya, saya teh yang jadi dokter, saya teh yang jadi presiden, saya itu pengen jadi gubernur dan lain sebagainya. Tapi kenapa setiap kali ulangan nilai saya itu jeblok terus 453 nilai? Maka akan muncul keinginan untuk memperbaiki diri, sehingga besok lusa saya akan merubah perilaku saya yang leha-leha menjadi perilaku yang semangat belajar. Jadi perubahan sosial akan cepat terjadi ketika masyarakatnya itu memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Faktor pendorong perubahan sosial yang terakhir adalah sistem stratifikasi sosial
yang terbuka. Di kelas 11 mungkin Anda sudah belajar mengenai sistem stratifikasi sosial atau sistem pelapisan sosial. Ada lapisan sosial kelas atas, lapisan sosial kelas menengah, dan ada lapisan sosial kelas bawah. Dan di situ kita juga pelajari mengenai bentuk-bentuk stratifikasi sosial. 3 diantaranya adalah stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Nah, yang bisa mempercepat terjadinya perubahan sosial itu adalah sistem stratifikasi terbuka, di mana setiap individu punya kesempatan untuk berubah. Berbeda dengan sistem stratifikasi tertutup, tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk merubah strata sosialnya. Nah, dengan demikian, jika suatu masyarakat menganut sistem stratifikasi terbuka, maka masyarakat tersebut memiliki kecenderungan mengalami perubahan sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial tertutup. Nah, itu saudara sekalian, setidaknya yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor pendorong perubahan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor saudara sekalian yang dapat menghambat perubahan sosial. Tadi saya bilang faktor-faktor penghambat itu adalah semua faktor yang bisa memperlambat lajunya perubahan sosial. Faktor penghambat yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Artinya, ketika perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, maka akan ada kecenderungan masyarakatnya adalah masyarakat yang bodoh, yang kurang pintar, yang kurang cerdas. Masyarakat yang kurang pintar, masyarakat yang kurang cerdas, proses perubahan pada dirinya itu akan berjalan lambat. Faktor penghambat yang kedua adalah kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Kurang berinteraksi dengan masyarakat lain, maka kurang juga pengetahuan kita tentang dunia luar. Kecenderungannya, masyarakat yang tidak menjalin hubungan dengan masyarakat lain juga akan mengalami perubahan sosial yang lambat. Faktor penghambat yang ketiga adalah prejudis. Apa itu prejudis? Prejudis adalah prasangka buruk terhadap masyarakat dan kebudayaan lain. Misalnya, Anda adalah bagian dari masyarakat 12 IPS 1. Anda cenderung merupakan masyarakat yang tertutup, yang jarang bergaul dan atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan masyarakat lain, misalkan dengan IPS 2, dengan IPS 3, dengan IPA, dengan kelas 10, dengan kelas 11. Anda menutup diri. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Anda menutup diri? Maka Anda menjawab, takut dengan kebudayaan lain yang mungkin bisa merusak kebudayaan IPS 1-12. Padahal belum apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan prejudis. Selalu punya prasangka buruk. Nah, jika suatu masyarakat ini
prejudis, memiliki prasangka buruk terhadap masyarakat lain, maka lagi-lagi masyarakat tersebut punya kecenderungan perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Faktor penghambat yang keempat adalah adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Ada kecenderungan yang muncul di masyarakat itu kata pamali. Kata pamali ini yang bisa membuat adat-adat kebiasaan yang lama yang sesungguhnya sudah tidak bermanfaat tetap dipertahankan karena takut ajab dan lain sebagainya. Masyarakat seperti ini juga lambat mengalami perubahan. Faktor penghambat perubahan sosial yang kelima adalah vested interest. Apa itu vested interest? Vested interest adalah kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat. Nah, kata sosiologi, ketika ada kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat, yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, maka pihak-pihak tersebut akan menghambat ketika ada ide-ide baru, ketika ada hal-hal yang baru yang sesungguhnya bisa memperbaiki keadaan masyarakat tersebut. Tetapi karena kepentingannya ini tidak mau terganggu, maka dia akan berusaha menghambat terjadinya perubahan sosial. Misalkan begini, saya adalah seorang presiden, kedudukan yang nyaman dengan berbagai macam fasilitas, gaji yang besar, sehingga membuat kekayaan saya bertambah banyak, dihormati oleh banyak orang. Kenyamanan-kenyamanan itu tentunya tidak ingin lepas. Nah, ketika ada orang lain atau ada pihak yang menginginkan perubahan, maka saya, kepentingan kenyamanan saya tentu tidak ingin terganggu. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menjegal mereka yang punya ide-ide baru, saya akan menjegal orang-orang hebat yang mungkin menggulingkan saya sebagai presiden dengan segala cara. Nah, itu yang maksud dengan vested interest, yang bisa menghambat terjadinya perubahan sosial. Penghambat yang berikutnya adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis itu misalnya terlalu memegang teguh pada nilai dan norma yang merupakan warisan leluhur, itu juga bisa menghambat terjadinya perubahan. Itu yang dimaksud dengan hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang berikutnya adalah rasa takut, kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kalau ada kebudayaan lain yang masuk, maka takut terjadi konflik pada masyarakatnya. Sehingga kebudayaan baru, hal-hal baru, itu mereka tolak. Nah, itu yang menyebabkan mereka sulit mengalami perubahan. Yang terakhir adalah sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional masyarakat itu adalah sikap yang selalu berpegang teguh pada adat kebiasaan, pada budaya warisan leluhur yang tidak mau dirubah karena takut pamali, karena takut ajab dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ilmiah. Saya ambil contoh misalnya, dalam pandangan masyarakat tradisional, perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa nyambel, bisa nyamu, bisa ngageol. Mohon maaf, ngageol atau goyang. Karena perempuan ya yang penting bisa mengurus anak, mengurus dan memuaskan suami. Itu pandangan masyarakat tradisional.
Kalau hal seperti itu tetap dipertahankan, maka perempuan-perempuan itu akan bodoh-bodoh, akan sulit berkembang. Karena mereka tidak bersekolah. Nah, sebaliknya, masyarakat modern adalah masyarakat yang selalu berusaha untuk maju, yang selalu berusaha untuk berubah, yang selalu berusaha untuk berkembang. Makanya di zaman ini, wahai saudara-saudara sekalian, para siswa yang perempuan, Anda jangan terjebak dan terpasung pada sikap-sikap tradisional yang masih mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah. Perempuan itu cukup bisa nyambal, cukup bisa nyamu, cukup bisa nyuse, bisa ngurus budak, bisa ngurus dan bisa memuaskan suami. Nah, itu adalah pandangan tradisional. Maka masyarakat akan sulit mengalami perubahan. Jadi mari kita selalu berpandangan modern, hal-hal yang baik, sekalipun itu harus merubah adat kebiasaan, harus merubah warisan-warisan budaya leluhur, nggak jadi masalah. Yang penting, hal-hal baru itu memberikan manfaat yang bagus, memberikan efek yang positif bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Nah, itu saudara sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Dengan demikian, anak-anak sekalian, saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, jauh dari penularan virus corona, dan saya berpesan kepada Anda tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu bermasker bila Anda berinteraksi dengan orang lain, selalu cuci tangan, dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.